Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amelia Reba dengan NIM 2015150011. Saya dari Universitas Kristen Indonesia, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan insektarium. Tapi, apakah kita tahu apa itu insektarium? Insektarium adalah kebun binatang, serangga hidup, atau museum atau pameran serangga hidup. Insektarium sering menampilkan berbagai serangga dan arthropoda serupa seperti laba-laba, kumbang, kecoa, semut, lebah, kaki seribu, lipan, jangkrik, belalang, serangga tongkat, kalajengking, mantit, dan krustasea. Pengertian ini saya kutip dari Wikipedia. Untuk membuat insektarium, kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu yang pertama ada jarum pentul, botol semprot yang kosong. Nah, botol semprot yang kosong ini kita gunakan untuk mengisi alkohol agar kita dapat menyemprotkan pada serangga. Toples, suntik yang kecil, styrofoam, gunting, kertas HVS, bingkai 3D. Dan ada alkohol, lem, herbarium, atau sebagai hiasan. Ini terserah dari teman-teman mau pakai atau tidak. Selanjutnya ada kertas yang berisi klasifikasi. Nah, untuk membuat insektarium, kita pasti harus menuliskan klasifikasi dari serangga tersebut. Nah, serangga yang saya gunakan ada belalang, kupu-kupu, kumbang, jangkrik atau tonggeret, semut, dan capung. Berikut ada cara kerja. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita mengisi alkohol ke dalam botol semprot yang kosong. Kemudian kita semprot kapas dengan alkohol sampai basah agar dapat membuat serangga menjadi pingsan. Setelah kita semprot, kita masukkan ke dalam toples yang berisikan serangga. Kemudian kita tutup rapat. Kemudian ditinggalkan beberapa saat. Setelah beberapa saat, kita siapkan styrofoam. Kemudian kita akan keluarkan serangga agar kita tata pada styrofoam. Dalam pembuatan insektarium ini lebih baik kita menggunakan sarung tangan. Tapi di sini saya tidak mempunyainya, jadi saya tidak memakai. Kemudian kita mengambil jarum pentul. Nah, jarum pentul ini berguna untuk kita dapat menusuk serangga agar dapat melekat pada styrofoam. Kemudian fungsi lain dari jarum pentul, kita dapat membentukkan serangga sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Setelah serangganya kita telah letakkan pada styrofoam, kita bawa suntik, kemudian kita masukkan alkohol. Nah, suntik yang saya pakai ini adalah suntik yang 3 mili. Kemudian kita suntik alkohol ke dalam perut dari serangga. Fungsi dari penyuntikan alkohol ke dalam perut serangga adalah agar dapat mengawetkan serangga. Kemudian ini ada beberapa serangga juga yang saya sebelum letakkan pada styrofoam, saya suntikan terlebih dahulu, kemudian saya letakkan pada styrofoam. Setelah semua serangga sudah terletak pada styrofoam, kemudian kita masuk dalam proses pengeringan. Nah, cara pengeringan yaitu dengan menjemur serangga sampai dia kering. Pada beberapa hari terakhir, saya sudah menjemur serangga berkali-kali. Kemudian ada beberapa serangga yang saya tambahkan. Di sini ada bingkai, kertas putih, klasifikasi, ada gunting, ada lem, dan ada serangga yang telah kita jemur. Ini adalah kertas yang berisi klasifikasi dari serangga yang akan kita pakai. Kemudian kita akan gunting. Kita gunting seluruh kertas yang berisi klasifikasi dari serangga. Setelah kita selesai menggunting klasifikasi, kita bawa bingkai, kemudian kita mau mengukur kertas pada papan bingkai ya, supaya kertasnya sesuai dengan papan dari bingkai tersebut. Lem Alteco yang kita gunakan ternyata tidak dapat membuat kertas melekat pada papan, jadi kita menggunakan lem yang satunya, dan ternyata lem ini bisa. Setelah kita sudah melengketkan kertas pada triplex dari bingkai, kita rapikan dulu pinggir-pinggirnya agar terlihat rapi. Kemudian kita akan coba memasukkan triplex itu ke bingkai, dan ternyata bisa.
Kemudian sekarang kita akan lanjut lem kertas-kertas yang tadi. Seperti ini salah satu contohnya, saya sedang lengket kertas yang bertulisan insektarium. Setelah selesai, ini saatnya kita lengketkan serangga pada triplex yang sudah kita lapisi dengan kertas putih tadi. Kemudian ini saya mencoba lengketkan serangga menggunakan lem Alteco, dan ternyata lem Alteco tidak bisa. Jadi saya menggunakan lem yang kedua. Jadi saran untuk teman-teman yang lainnya agar tidak menggunakan lem Alteco, karena lem Alteco tidak bisa membuat serangga melekat, bahkan dan kertas pun tidak akan melekat. Kemudian kita lanjutkan pada semua serangga sampai serangganya habis. Setelah semua serangga telah melekat, sekarang kita masuk pada tahap lekatkan klasifikasinya pada setiap serangga. Setelah semuanya sudah selesai, saya punya ide. Bagaimana kalau saya hias menggunakan herbarium yang telah saya buat 3 minggu yang lalu. Di sini ada beberapa tumbuhan yang telah saya herbarium, dan tumbuhan ini sudah benar-benar kering. Di sini tidak semua herbarium saya gunakan. Saya hanya gunakan beberapa herbarium agar untuk menghias insektarium ini agar dapat terlihat lebih cantik. Setelah saya sudah selesai menghias, kemudian langkah selanjutnya kita akan masukkan ke dalam bingkai. Tapi ingat terlebih dahulu bahwa kita harus menutup lem agar tidak kering. Nah, ini hasilnya. Kita bisa lihat bersama. Agar insektarium yang kita buat dapat awet, kita harus butuh kapur barus agar dapat mempertahankan serangga kita. Kita akan lengket kapur barus yang pertama pada triplex bingkai. Kapur barus yang kedua adalah kapur barus yang telah saya hancurkan.
Nah, kemudian kita akan taruh pada bingkai agar kapur barus yang telah hancur dapat membuat bau yang lebih kuat. Setelah kita selesai taruh kapur barus, kemudian kita akan pasang triplexnya pada bingkainya. Nah, ini adalah hasilnya. Sekian proses pembuatan insektarium dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat memudahkan orang lain untuk membuat insektarium. Dadah. Sekedar info, di sini saya belum menemukan klasifikasi dari kupu-kupu yang saya dapat. Klasifikasinya masih kosong. Jika saya sudah dapat, saya akan segera memasukkannya. Sekian penjelasan dan cara pembuatan insektarium. Jika saya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam membuat insektarium, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.